completely unable to do anything good. Apa yang dikatakan Paulus tentang lemah, itu bukan hanya lemah dalam arti biasa, tetapi yang dimaksudkan bahwa kita itu tidak memiliki kemampuan apapun untuk membuat diri kita bisa berdiri di hadapan Allah. Because he calls us ungodly. Sebab dia mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang tidak saleh sama sekali, ungodly, jadi tidak saleh, atau dengan kata lain apa ya? Durhaka, ya, orang durhaka pada waktu itu, ya, orang ungodly, artinya bukan sekedar tidak saleh, tetapi durhaka, ya, durhaka kita mengerti ya sangat kuat, lebih dari jahat, ya. And so, how many of us would lay down our lives, would die for some evil person? Jadi ada berapa orang, atau adakah orang, jangankan ada berapa orang, adakah orang yang mau mati bagi orang yang jahat? Paul says you can barely find someone willing to die for a righteous person. Paulus mengatakan mungkin ada orang yang mau mati, atau Anda mungkin mau mati bagi seseorang yang benar atau yang baik. Right? But not very many people. Tetapi itu tidak banyak orang yang seperti itu. But Christ came to die for evil people. Tetapi Kristus mati justru untuk orang kita yang jahat. Alright, there was nothing good in us and Christ died for us. Tidak ada yang sesuatu yang baik pada diri kita sehingga Kristus mau mati untuk kita. Tidak ada. Alright, and so if Christ died for us while we were sinners, then certainly He has done it all for us. Jadi kalau Kristus mau mati untuk kita ketika kita masih disebut orang-orang berdosa, alright, dan itulah yang Allah lakukan untuk kita. We're saved from the wrath of God. Dan kita diselamatkan dari murka Allah. So this is God, while we were God's enemies, God sent Jesus to save us and bring us into His family. Jadi ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, atau kita masih musuh dari Allah oleh karena dosa kita, Allah mengutus Yesus Kristus anaknya untuk menyelamatkan kita. And it's not just His death, but Jesus also gives us His life. Dan bukan hanya oleh kematiannya, sehingga Yesus memberikan kita kehidupan. Right? Paul says in verse 11, we rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Verse 10. If we are reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Jadi kalau di ayat 10 tadi Paulus mengatakan, kalau kita sudah diperdamaikan ketika masih setubuh oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. So, if you think about it in this way, is that the death of Christ defeats our sin. Jadi kalau kita memahami bahwa kematian Kristus itu adalah mengalahkan dosa kita. Right? And then His life, His resurrection, gives us His righteousness. Kemudian kebangkitan Kristus itu memberi kita kebenarannya. So Jesus is not just the beginning of our holiness, but He is the beginning and the end of our righteousness. Jadi Yesus bukan hanya merupakan permulaan dari kekudusan kita, tetapi Dia juga adalah akhir atau tujuan akhir dari kekudusan kita. Alright, so Paul goes on to explain this, verses 12 through 14. Nah, kemudian Paulus melanjutkan dengan ayat 12 sampai 14 dalam Roma 5.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. So here Paul is explaining that sin entered the world through Adam. Nah, sini Paulus menjelaskan bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia ini melalui Adam. And this will be important later in a couple of days when we talk about service in the church. Remember, Paul blames Adam for sin entering the world. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut dan sesuatu yang sangat penting, bahwa seperti katakan Paulus bahwa dosa itu masuk oleh Adam, dan Adamlah yang dipersalahkan sebagai yang terutama. So, and because of one man, Adam, all humanity becomes sinful. Nah, oleh karena Adam satu orang, tetapi oleh dia ini semua orang menjadi orang berdosa. And Paul says Adam is a type of Christ, which means that Adam becomes a prophecy for us, or an example of what Jesus is going to be like. Nah, Adam ini adalah merupakan tipe atau contoh atau teladan tentang bagi kita, dan juga bagi Kristus, apa yang akan Kristus perankan atau lakukan untuk kita. Because Christ was one man. Alasannya karena Kristus itu adalah hanya satu orang juga. Right? But where Adam brought death and sin and death into the world, Christ brings righteousness and life. Tetapi perbedaannya, kalau oleh Adam, dia menyebabkan semua orang berdosa. Tetapi Kristus, oleh dia satu orang juga, dia membawa kebenaran atau kebenaran bagi orang yang percaya. So let's read verses 18 through 19. Selanjutnya adalah ayat 18 sampai ayat 19. Demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Alright, so Jesus brings for all men, all people, righteousness through His obedience. Nah, jadi Yesus membawa kebenaran kepada semua orang percaya melalui ketaatannya atau melalui ketaatan Yesus. So Adam brought us death, Jesus brings us life. Jadi kalau ada membawa kepada kita kematian, tetapi Kristus membawa kepada kita kehidupan and righteousness. Dan kebenaran. Now what this means is that the church, remember the church is everyone who believes in Jesus. Nah, ingat apa itu gereja? Gereja adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Right? And Jesus brings for all people righteousness. Dan Yesus membawa bagi semua orang yaitu kebenaran. And righteousness is received by faith. Dan kebenaran yang dibawa Yesus itu kita terima oleh iman. Right? That means that the church is holy. Itu berarti bahwa gereja adalah kudus. Now, if we look at the church as it gathers together here and around the world, Dan
sekarang kalau kita melihat gereja, sementara kita berkumpul di sini di sekitar dunia ini, does it look holy? kelihatannya gereja itu tidak kudus, bukan? The church does not look holy, Nah, right? kelihatan. Jadi gereja itu tidak tampak kudus kalau yang ada di dunia. Has everyone here stopped sinning and no longer sinful, doesn't sin anymore at all? Apakah ada di antara kita yang berani mengatakan bahwa dia tidak berdosa atau tidak lagi melakukan dosa? No one gets in fights with their husbands or wives or their kids. Tidak ada lagi yang berkelahi atau yang bertengkar dengan suaminya atau ribut dengan anak-anaknya dan saudaranya. Doesn't happen here, right? Tidak ada di antara kita, bukan itu ada. Yeah, we still sin, correct? Yes? Jadi artinya memang kita memang masih berdosa. And that's the way it is with all people who believe in Jesus. Dan itu juga yang terjadi bagi semua orang yang percaya pada Yesus, masih terjadi meskipun mereka disebut orang kudus. Now, does your sin undo what Christ has already done for you? Apakah itu berarti kalau misalnya kita ini masih berdosa, sudah masih berdosa, apakah itu berarti kekudusan Anda itu dibatalkan oleh Kristus atau Anda tidak lagi kudus? Can your sin change what Christ has done for you? Apakah dosa kita itu dapat mengubah apa yang telah Yesus lakukan untuk kita? It cannot. Itu tidak bisa. Perbuatan kita tidak bisa mengubah apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Because Christ is more powerful than our sin. Alasannya karena Kristus itu lebih kuat, lebih berkuasa dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Can our sin defeat Jesus? Dapatkah dosa kita itu mengalahkan Yesus? Not Jesus. It can't defeat Jesus. Ya, dapatkah mengalahkan Yesus dosa-dosa kita? No. Tidak. It can defeat us. It can kill us. But it cannot change what Jesus has done. Dosa itu memang dapat mengalahkan kita, bahkan dapat membunuh kita. Tetapi dosa kita tidak akan pernah bisa membatalkan atau membunuh apa yang Yesus berbuat bagi kita. Right? And that means that the Church of Jesus is always perfectly holy and righteous. Dan itu berarti bahwa di hadapan Kristus, gerejanya atau orang percaya itu adalah kudus dan selalu kudus dengan sempurna, dengan kekudusan yang sempurna. Right? And that cannot change. Dan itu tidak akan pernah bisa berubah. Because Jesus has made it so. Sebab Yesus telah membuat kita demikian. Now, is that holiness something that we can see? Pertanyaannya sekarang, apakah kekudusan itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri? It's not something that we can see. It's something that we believe. Kekudusan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi itu adalah sesuatu yang kita percayai. Right? And we believe it because Christ has promised it to us. Dan kita percaya hanya karena Kristus telah menjanjikan itu bagi kita. Right? So, the church is always one, although we can't see that it's always one. Jadi gereja tetaplah selalu hanya satu, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. We have to believe that it's one. Kita harus percaya pada firman itu. And the church is always holy, even though we cannot see that it's holy. Dan gereja akan selalu tetap kudus, meskipun di mata kepala kita sendiri tidak bisa melihat kekudusan itu. We have to believe that it's holy. Kita hanya harus percaya saja pada firman bahwa kita kudus. Now, Catholic. Nah, yang ketiga adalah gereja yang disebut Katolik. Again, we're not talking about Roman Catholics.
Lagi-lagi bahwa kita tidak sedang berbicara tentang gereja Katolik Roma. When we say we believe in the Christian church or the Catholic Church, what we mean is that wherever the church is, wherever we gather around the Word of God, the entire church gathers with us in spirit. Nah, ketika kita mengucapkan pengakuan, aku percaya kepada gereja Kristen yang satu, ya sebenarnya itu Kristen itu adalah artinya disebut Katolik, ya. Aku percaya kepada gereja Katolik, tapi kita biasa menyebutnya aku percaya kepada gereja Kristen, ada satu gereja Kristen. Nah, itu yang dimaksud dengan Katolik itu ya, bahwa gereja itu hanya selalu satu saja. Ketika kita berkumpul bersama-sama, kita sedang beribadah bersama semua orang yang percaya itu gereja yang satu itu di seluruh dunia. It's not just that the church is one, but the church is always complete and whole. Dan gereja itu bukan saja hanya satu, tetapi gereja itu adalah utuh, sempurna. Yeah. Okay, let's go to Hebrews chapter 12. Mari kita membuka Ibrani pasal 12. Ibrani 12. Verses 18 to 24. Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar berita ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara titibah, dan kepada darah pengecikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Alright, so the author to the Hebrews, the book of Hebrews is probably a sermon. Kitab atau surat Ibrani kemungkinan besar atau mungkin bahwa ini adalah berupa khotbah. Right? Some people, I tend to think that it was a sermon preached by the Apostle Paul. Dan ada yang berpendapat bahwa kemungkinan surat Ibrani ini adalah suatu khotbah yang disampaikan atau dituliskan oleh Paulus. And so with these words, Paul or the author to the Hebrews is talking probably to people who are in worship together. Dan kemungkinan juga akhirnya bahwa Paulus berarti sedang berbicara kepada orang-orang yang pada saat itu sedang berkumpul beribadah. Alright, and he says, you have come to Mount Zion, to the city of the living God. Dan dikatakan, engkau telah datang ke gunung kota Allah. And then in verse 23 he says, and to the assembly of the firstborn. Dan juga kepada yang bertiga dan kepada anak sulung dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. So what Paul is teaching us is that there's really, truly only one assembly or congregation.
Jadi apa yang Paulus ajarkan kepada kita melalui apa yang kita baca tadi, bahwa kumpulan orang percaya itu benar-benar hanya satu atau gereja itu hanya satu. Right? And when we gather together for worship, it's not just those of us who are here. Nah, ketika kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah, itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sedang berkumpul pada saat itu. But what does the scripture say? We gather at the temple of Mount Zion. Dan apa yang dikatakan di dalam teks kita, bahwa kita telah datang ke gunung Bait Suci, yaitu Sion. So whenever we worship together, we're worshiping not just with ourselves, but with the whole church on earth and in heaven. Jadi ketika kita beribadah bersama, kita bukan hanya beribadah, bukan hanya kita sendiri yang sedang hadir pada saat itu beribadah, tetapi juga semua orang percaya yang ada di seluruh dunia. And that also means that even though you're not in worship, right, the church of God is always at worship in some place. And so that means it's always at worship completely and entirely. Jadi kalau misalnya sedang ada ibadah di sini, seseorang dari antara kita atau Anda atau Bapak Ibu tidak hadir pada saat suatu minggu, tapi sesungguhnya ada juga ikut beribadah pada saat itu. So that means no matter where you are or what you're doing, you are united with the Church of God at worship. Jadi tidak menjadi masalah ketika atau ini itu tidak berarti ketika sedang beribadah atau apapun yang sedang Anda lakukan di luar sana dan tidak hadir di gereja, sebenarnya Anda juga turut beribadah pada saat itu. Through your unity with the whole Church of God. Tapi tentu maksudnya adalah melalui kesatuan gereja Tuhan, gereja Allah. Karena gereja yang satu tadi. Alright, the Apostle John sees this happening in Revelation 7. Dan Rasul Yohanes melihat hal ini terjadi seperti yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 7, verses 9 through Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10. Wahyu 7 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. So John sees all Christians worshiping in heaven. Every tribe and every tongue and every language, everybody's there. Jadi Rasul Yohanes melihat bahwa banyak orang dari berbagai bahasa, dari berbagai suku, dan dari berbagai tempat beribadah bersama-sama dalam penglihatan Yohanes. So John didn't see just a part of the church; he saw the whole church together in worship. Jadi Yohanes itu tidak hanya melihat sebagian atau bagian dari gereja, tetapi dia melihat secara utuh orang-orang sedang beribadah. And this is what Paul was talking about in Hebrews chapter 12. Dan inilah apa yang dijelaskan atau disebutkan Paulus yang sudah kita dengar tadi di dalam Ibrani pasal 12. So this is the significance of the church, especially the church of worship. Inilah signifikansi atau pentingnya ibadah di dalam gereja. Alright, so now apostolic. First, alright, so we cannot see the whole church
the Apostle John. Ya, kita perlu ingat bahwa kita tidak bisa melihat seluruh gereja seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. We can only see a fraction of the reality, just a part of the reality. Kita hanya bisa melihat pecahan-pecahan atau bagian dari gereja. So this is something that we have to believe, not something that we can see with our eyes. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita percaya saja, bukan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. All right, now let's talk about apostolic. Nah, sekarang mari kita masuk pada yang berikut yang disebut apostolik atau rasuli. And we'll go to Ephesians chapter 2. Mari kita melihat Efesus pasal 2. Uh, 17 through 21. Efesus 2 ayat 17 sampai 21. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. All right. So here in verse 20 it says, built on the foundation of the apostles and prophets. Nah, tadi dikatakan yang didasarkan pada fondasi atau pada dasar para rasul dan Yesus Kristus. Now that's what we mean when we say apostolic church. Dan itulah apa yang disebut dengan gereja apostolik atau rasulik. Right? That this church is built on the foundation of the apostles. Yaitu bahwa gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. But what do we mean about that foundation? Tetapi apa yang dimaksudkan atau artinya di atas dasar para rasul itu? Now, the Roman Catholic Church teaches that the foundation of the apostles is the actual apostles themselves. Nah, akan tetapi gereja Katolik mengajarkan bahwa dasar di atas dasar para rasul itu maksudnya ialah benar-benar di atas rasul itu sendiri, yaitu rasul-rasul Kristus. Right? And then the apostles ordained other people who eventually became bishops, and now, according to the Roman Catholic Church, to say the church is an apostolic church is to say that the church is built on the foundation of the Pope and the cardinals and the bishops. Jadi kalau pemahaman Katolik itu karena berdasarkan para rasul, kemudian para rasul meneruskannya kepada para bishop atau para uskup, kemudian diteruskan kepada imam atau para pendeta. Lalu mereka melihat bahwa penabisan yang diteruskan oleh dari para rasul itu, itulah yang membuktikan, yang artinya bahwa dasar gereja itu adalah para rasul, dan rasul itu berarti sampai kepada Paus. This is actually also the teaching of the Anglican Church, although they don't think the Pope is the foundation, they think the King of England is the foundation. Nah, ini juga hal yang sama dalam pengajaran gereja Anglikan atau gereja Inggris, bahwa Paus itu adalah menjadi dasar dari gereja. Jadi kalau gereja Anglikan, ya itu berarti raja, karena raja lah kepala gereja dari gereja Anglikan, gereja Inggris. But that's not what the scripture means when it says foundation of the
apostles and prophets. Akan tetapi bukan pengertian yang seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab kita atau kitab suci, yaitu tentang di atas para rasul. Let's go to Matthew chapter 16. Mari kita lihat Injil Matius pasal 16. Verses 13 to 20. Ayat 13 sampai 20. Demikian. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan amal maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diberikan di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Good. So, here we have the confession of Saint Peter. Nah, di sini kita mendengar tentang konfesi atau pengakuan Petrus. You know, Jesus asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Nah, Yesus bertanya kepada murid-murid itu. Pada waktu itu dia bertanya, siapakah anak manusia menurut kata orang-orang? Okay, and the disciples give some answers, but then Jesus asks, "But who do you say that?" Nah, sebagian dari murid itu memberikan jawaban apa kata orang. Tetapi kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurutmu siapakah anak manusia? And Simon Peter answers for them all, "You are the Christ, the Son of the living God." Kemudian Simon Petrus muncul dan memberi jawaban, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. And then Jesus says, "I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church." Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Now, in Greek, the language the New Testament was written in, the name Peter sounds a lot like rock. The word for Peter is Petrus, and the word for rock is Petra. Nah, di dalam bahasa Yunani, namanya Petrus itu mirip dengan Petra. Kalau Petrus, Simon Petrus itu Petrus namanya, tetapi untuk batu karang dalam bahasa Yunani disebut Petra. Jadi Petrus dan Petra. And that leads many people to think that Jesus was promising to build his church on Peter. Nah, akhirnya karena ada kemiripan nama ini, yang satu Petrus, yang satu Petra, lalu orang berpikir bahwa Yesus akan mendirikan gerejanya di atas Petrus. But the rock Jesus is actually talking about is the words Peter said. Akan tetapi, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika mengatakan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, yang dimaksudkannya ialah apa yang keluar dari mulut Petrus, yaitu pengakuan ini. And so Jesus is actually saying, you are the confessor, and on this confession I will build my church. Jadi, apa yang dimaksudkan Yesus dengan berkata demikian? Sebenarnya Yesus sedang mengatakan kepada Petrus, engkau adalah
pengaku, seorang pengaku ya apa yang diakukan tadi bahwa Yesus adalah Mesias. Dan pengakuan itu, apa yang diakuinya itu disebut konfesi atau pengakuan. Yeah. So, and then the gates of hell will not prevail against it. Nah, karena itu melawan apa yang diucapkan atau yang diaku oleh Petrus itu tidak akan bisa ditaklukkan oleh neraka. No. Alam maut, ya, alam maut sendiri. Dan aku berkata kepadamu, ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Yes, alam maut, that's similar to hell. Yeah. One of is nature. Oh, nature? Nature. Oh, okay. So I have to do some explaining. Yeah. So in Greek, Jesus uses the term gate, gerbang. Jadi apa yang disebutkan tadi di sini alam maut itu dalam bahasa Yunani sebenarnya disebutkan gate, artinya pintu gerbang maut. Yeah. All right. And what this means, though, this is important because what Jesus is saying is that the confession is what is on the offensive. So it's the confession that fights against hell, not hell that fights against the confession. Jadi dengan mengatakan tadi pintu gerbang maut, pengakuan Petrus tadi bahwa Yesus adalah Mesias itu berarti melawan atau menaklukkan pintu gerbang maut tadi. So it's like what Jesus is talking about is like outside of the president's house, there's a big wall, right? The president of Indonesia, wherever he lives, I'm sure there's a big gate, a big wall protecting him. Jadi kalau misalnya istana presiden, ya istana presiden itu kan ada dinding tembok-tembok yang tebal, tetapi di situ juga ada pintu gerbang yang bisa. Yeah, and so that gate doesn't. I mean, people think they're protected inside that gate. If you're inside the big wall, it feels safe. Nah, jadi kalau di dalam istana yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi dan tebal ini, dan itu orang yang tinggal di dalamnya atau presiden itu dilindungi. Now, what Jesus is saying in this passage is hell also has a gate around it. Nah, neraka juga sebenarnya memiliki pintu gerbang. Right? And the gospel, the confession of Jesus, the Messiah, the Son of God, is going to destroy what is going to destroy the gates of hell. Nah, Yesus Kristus akan menghancurkan yaitu pintu gerbang dari neraka itu atau alam maut itu. Right? That's what he does when he descends into hell. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia turun ke dalam kerajaan maut atau ke neraka. So what this means is that hell has been utterly defeated by our Savior Jesus, that it should cause us no fear. Jadi artinya apa yang mau dikatakan di sini bahwa neraka itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Karena itu kita tidak perlu lagi takut. And we are kept safe with the confession Jesus Christ is the Son of God. Dan selagi kita tetap mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, maka kita terlindungi dengan aman, dengan selamat.
dan tidak lagi tidak berada di alam maut. Okay, now, to further demonstrate that the foundation of the apostles is not the apostles themselves, but rather the teaching of the apostles or the confession of the apostles. Let's go to Acts chapter 2. Jadi ketika dikatakan oleh Paulus tadi didirikan di atas para rasul, itu bukan berarti didirikan di atas pribadi-pribadi para rasul itu sendiri, tetapi apa yang dimaksudkannya adalah di atas pengajaran yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Mari kita lihat Efesus pasal 2, Verse 42. Efesus 2 ayat Efesus maaf, yang benar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kisah Rasul pasal 2 mulai dari ayat Efesus 41. Oh iya, 41 itu. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. So here, this is after the day of Pentecost. Nah, apa yang terjadi ini adalah sesudah peristiwa Pentakosta. Alright. Now, these believers would have seen the tongues of flame come down on the apostles, and they would have heard the apostles teaching in all the different languages and things. Nah, orang-orang ini tadi yang ada 3.000 orang kira-kira ya, menjadi percaya kepada apa yang diberitakan Petrus, adalah orang-orang yang telah menyaksikan pada hari turunnya Roh Kudus itu Pentakosta, bagaimana mereka melihat rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda tetapi mereka mengerti, dan juga melihat seperti lidah api. Now, if anyone would have dedicated themselves to the apostles themselves, it would be the people who saw them on the day of Pentecost. Jadi kalau seandainya orang itu percaya kepada orang-orang, ya kepada orang-orang itu maksudnya kepada rasul-rasul itu, ya misalnya Petrus dan yang lain-lain, maka pada saat ini tidak akan ada orang Kristen. But they don't dedicate themselves to the apostles. In verse 42, we hear they devote themselves to the apostles' teaching. Kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat 42 tadi. Mereka itu bertekun atau mengabdikan dirinya bukan kepada Rasul Petrus ataupun Rasul yang lain, tetapi kepada apa? Kepada pengajaran yang mereka sampaikan. So that's what it means to be an apostolic church, is to be a church that follows the teachings of the apostles. Jadi apa yang dimaksud menjadi gereja rasuli atau gereja apostolik? Ialah gereja atau orang-orang percaya yang berpegang teguh dan yang bersandar kepada pengajaran para rasul, bukan pada rasul itu. And the one church continues to be today the apostolic church. Dan gereja yang satu itu tadi, yang disebut hanya satu itu berarti terus berlanjut gereja rasuli atau gereja apostolik yang berdasarkan pengajaran para rasul. Because what we know of our Savior Jesus Christ comes from the proclamation of the apostles, which is recorded for us in the Holy Scriptures. Dan sebab apa yang kita dengar, apa yang kita percayai adalah berasal dari apa yang disampaikan atau diberitakan oleh para rasul dan yang dituliskan di dalam kitab suci. Alright, so to review. Nah, sekarang kita ingin review atau meninjau
keseluruhan. There is one church, even though we see many. Pertama, bahwa hanya ada satu gereja, meskipun kita tampaknya melihat ada gereja yang banyak dan berbeda-beda. By faith, we know that this church is holy, even though we see sin. Kemudian oleh iman kita percaya bahwa gereja yang satu itu adalah kudus. Meskipun mata kita melihat bahwa ada banyak orang-orang percaya yang masih berdosa atau melakukan dosa. And by faith, we know that this church is always spiritually united and complete. Dan yang ketiga, bahwa oleh iman gereja itu adalah selalu dipersatukan atau satu dan utuh atau sempurna. Meskipun dengan mata kita tidak bisa kita lihat. And now, we also know that the church is always apostolic. Dan yang terakhir, bahwa kita tahu sekarang bahwa gereja itu selalu rasuli, apostolik. Now, this is something that we can see. Dan apa yang disebutkan tadi tentang gereja itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. But when it comes to the apostolic teaching, we are able to see it. Akan tetapi, ketika tiba kepada pengajaran rasuli atau para rasul, maka itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. And what I mean is that when we hear someone teach, we have the scriptures and the Lutheran confessions, and we can know whether or not their teaching is in accordance or lines up with what's in the Bible. Nah, apa yang dimaksudkan ialah bahwa ketika kita mendengar seseorang berbicara atau berkhotbah, maka pertama kita mempunyai Alkitab, kita mempunyai buku konkord atau konfesi-konfesi yang berdasarkan pengajaran para rasul. So every Christian, and especially every pastor and church leader, has the command and to follow the apostolic teachings. Jadi setiap pendeta, terutama para pendeta dan juga para pemimpin jemaat atau ketua sinode, itu mempunyai satu tugas, satu perintah untuk dilakukan, yaitu untuk mengikuti pengajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul. And when we see someone teaching something contrary to the apostolic teaching, we must tell them they're wrong and tell them what the truth is. Dan ketika kita misalnya mendengarkan atau melihat seseorang mengajarkan yang berbeda dari pengajaran rasuli atau para rasul, maka kita harus memperingatkan mereka, harus menegur mereka. And that's ultimately why there are denominations. Itulah sebabnya mengapa ada gereja-gereja dengan denominasi yang berbeda. Alright, and the Lutherans, we believe that the apostolic teaching is clear, and we're not going to, even though we know we're united in faith with people who teach falsely, we are not going to submit ourselves to false teaching. Nah, jadi kita sebagai orang-orang Luther, kita mengikuti pengajaran para rasul dan kita berpegang pada itu, pada Alkitab, pada konkord yang merupakan konfesi kita. Meskipun kita menyadari bahwa kita adalah satu dengan orang-orang yang berbeda denominasi tadi, tetapi itu meskipun dengan segala kesalahan-kesalahan yang mereka miliki. Namun demikian, oleh karena mereka memiliki kesalahan itu kita tidak boleh menjadi menyatu dengan mereka atau takut kepada mereka. Kita harus tetap ada pembatasan yang jelas. And in that way, we can make sure that as far as we are able,
we are going to be responsible to teach and proclaim apostolic teaching purely. Oleh karena kita memiliki pengajaran yang benar, yaitu berdasarkan kitab suci dan di atas dasar pengajaran para rasul, maka sedapat mungkin, dan kalau itu memang memungkinkan, ya, kita harus terus mengajarkan ini kepada orang-orang yang salah pengajarannya tadi atau yang salah pemahamannya. Kita harus berpegang teguh pada pengajaran kita. Right, and so that's why there's a GKLE and a HKBP. Kita lihat itu sebabnya mengapa ada GKLI dan ada HKBP. Because Bishop Jethro saw that there were errors in the way that HKBP was teaching. Karena bishop yang pertama itu Bishop Jethro Sidaga, beliau telah melihat di zaman dulu adanya pengajaran yang salah di HKBP. All right, and he tried to correct the errors in HKBP, and they kicked him out. Dan dia ingin mengoreksi atau memperbaiki kesalahan yang ada di HKBP itu, akan tetapi tidak bisa diterima, pada akhirnya dia harus keluar. Now, and so he started the GKLE. Dan itu sebabnya mengapa akhirnya dia memulai gereja GKLI. To be a place where the truth could be taught freely. Tujuannya supaya ada gereja di mana pengajaran yang sesuai dengan firman Allah dan konfesi-konfesi kita berdiri. Now, what if the HKBP said, okay, GKLE, why don't you come back inside the HKBP, we'll receive all of your churches and congregations in the HKBP, and your bishop can have a nice pension and leadership. Let's just be united. Isn't it good to be united? Jadi misalnya kalau tiba-tiba suatu saat misalnya HKBP mengatakan, oh GKLI, marilah bergabung kembalilah ke HKBP. Nanti kami akan menerima semua kalian, lalu nanti besoknya juga kami akan berikan posisi yang bagus, yang enak, juga akan memberikan pensiun yang jelas. Apakah itu sesuatu yang baik bagi kita? What's it be better to be united? Apakah sebenarnya yang terpenting untuk dipersatukan atau menjadi satu dalam apakah yang terpenting sebenarnya? But the problem is, being united is important, but the truth is more important. Memang dipersatukan atau menjadi satu itu sangat penting, tetapi yang jauh lebih penting ialah tentang kebenaran. Alright, and so maybe the HKBP can join the GKLI. Mungkin bisa jadi HKBP dapat bergabung dengan GKLI. But what's most important is that as far as we can in GKLI, we make sure that we are not punishing people for proclaiming the truth. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat sebagai orang-orang yang memiliki, bahwa kita memang memiliki kebenaran, kita memiliki pengajaran yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi orang lain. Okay, are there any questions? Ya, sekarang dibuka pertanyaan. Apakah ada Bapak Ibu yang mengingat pertanyaan? Ya, silakan ditanyakan. Kita masih punya waktu 2 menit sebelum kita mengakhirinya. Silakan bertanya.